Sekarang ini kita akan menghadapi era revolusi industri 4.0. Bahkan kita sudah memulainya. Untuk itu, siapkah Indonesia masuk ke dalam era itu dan ikut memanfaatkan revolusi industri 4.0 untuk menjadikan Indonesia negara maju? Salah satu faktor yang penting dalam revolusi industri 4.0 adalah menyiapkan sumber daya manusia. Dan faktor penting untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas adalah sistem pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia sejak tahun 2019 telah menerapkan sistem yang disebut Merdeka Belajar. Pertanyaannya adalah, apakah sistem Merdeka Belajar ini siap atau cocok untuk menghadapi revolusi industri 4.0? Era revolusi 4.0 ditandai oleh berkembangnya teknologi yang pesat, perubahan sosial yang cepat, dan persaingan global yang semakin ketat. Perubahan ini menuntut lulusan pendidikan yang memiliki kompetensi dan karakter yang kuat untuk dapat menghadapi tantangan tersebut. Merdeka Belajar merupakan pendidikan yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia tahun 2019. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk mengelola pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan potensi. Merdeka Belajar terdiri dari 4 pilar. Merdeka Belajar dalam penilaian, Merdeka Belajar dalam kurikulum, Merdeka Belajar dalam pengelolaan dana bantuan organisasi sekolah, dan Merdeka Belajar dalam pembentukan guru penggerak. Pilar pertama Merdeka Belajar dalam penilaian memberikan keleluasaan kepada satuan pendidik untuk menentukan bentuk penilaian yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter peserta didik. Pilar kedua, Merdeka Belajar dalam kurikulum memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Pilar ketiga, Merdeka Belajar dalam mengelola dana bantuan organisasi operasional sekolah memberikan kepada satuan pendidik untuk mengelola dana BOS sesuai dengan kebutuhan prioritas sekolah. Dan pilar keempat, Merdeka Belajar dalam pembentukan guru penggerak bertujuan untuk menyiapkan guru-guru dan mampu menjadi pemimpin pembelajaran dan menggerakkan perubahan di sekolah. Pembelajaran berbasis kompetensi dan pembinaan karakter merupakan salah satu aspek penting dalam Merdeka Belajar. Pembelajaran berbasis kompetensi berfokus pada penguasaan kompetensi yang dibutuhkan untuk menghadapi
tantangan abad ke-21, seperti kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, bekerja sama, dan berkomunikasi. Pembinaan karakter bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memiliki karakter kuat seperti karakter mandiri, berintegritas, dan berakhlak mulia. Pembelajaran berbasis kompetensi dan pembinaan karakter cocok untuk menghadapi era revolusi 4.0 karena dapat mempersiapkan lulusan pendidikan yang memiliki kompetensi dan karakter yang kuat untuk menghadapi tantangan tersebut. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pembelajaran berbasis kompetensi dan pembinaan karakter cocok untuk menghadapi era revolusi 4.0. Pembelajaran berbasis kompetensi dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di era digital. Pembelajaran berbasis kompetensi dapat mengembangkan keterampilan kerja dan komunikasi yang dibutuhkan untuk bekerja dalam tim yang cepat. Pembelajaran berbasis kompetensi dan pengembangan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah melalui berbagai kegiatan seperti pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis penyelidikan. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat melatih peserta didik untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah dalam situasi yang kompleks dan nyata. Pembelajaran berbasis kompetensi juga dapat mengembangkan keterampilan kerjasama dan komunikasi melalui berbagai kegiatan seperti pembelajaran berbasis tim, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis simulasi. Kegiatan tersebut dapat melatih peserta didik untuk bekerja sama dengan orang lain dan berkomunikasi secara efektif. Pembinaan karakter dapat membentuk peserta didik yang memiliki daya tahan dan kemampuan beradaptasi melalui berbagai kegiatan, seperti pendidikan karakter, ekstrakurikuler, dan kegiatan pembiasaan. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat menanamkan nilai-nilai karakter yang kuat kepada peserta didik, sehingga mereka memiliki daya tahan dan kemampuan beradaptasi yang dibutuhkan untuk menghadapi perubahan yang cepat. Untuk menerapkan pembelajaran berbasis kompetensi dan pembinaan karakter secara efektif, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, guru, dan orang tua. Pemerintah perlu menyediakan kebijakan yang mendukung. Guru perlu mendapatkan pelatihan, dan orang tua perlu terlibat dalam pembelajaran. Dengan dukungan berbagai pihak, pembelajaran berbasis kompetensi dan pembinaan karakter dapat menjadi kunci untuk menyiapkan lulusan pendidikan yang siap menghadapi era revolusi 4.0. Berikut adalah beberapa rekomendasi untuk mengimplementasikan pembelajaran berbasis kompetensi dan pembinaan karakter secara efektif. Pemerintah telah menyediakan kurikulum yang berbasis kompetensi dan karakter. Guru perlu mendapatkan pelatihan tentang pembelajaran berbasis kompetensi dan pembinaan karakter. Orang tua perlu terlibat
dalam proses pembelajaran, misalnya mendampingi peserta didik, belajar di rumah, implementasi pembelajaran berbasis kompetensi dan pembinaan karakter secara efektif dapat menghasilkan lulusan pendidikan yang memiliki kompetensi dan karakter yang kuat untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Wassalam.